أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ilahi ya Tuhan kami, kami tahu Engkau dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari nafas yang kami hembuskan, lebih dekat dari detak-detak jantung kami. Tapi kamilah yang menjauhkan diri dari Engkau dan berlari, berpaling meninggalkan Engkau. Dan Engkau seakan butuh kepada kami seraya memanggil-manggil kami dan menarik-narik tangan kami, membimbingnya ke jalan-Mu. Oleh karena itu, maafkanlah kelancangan kami, kekurang sopanan kami, dan janganlah Engkau putuskan panggilan-Mu itu sehingga kami betul-betul kembali kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebagaimana maklum, niat kita pada dasarnya adalah membahas filsafat. Namun karena dua tahap minimal logika dan ilmu kalam yang syarat dengan kaidah-kaidah filsafati mesti dilewati, maka akan kita mulai dengan logika tetapi yang tidak terlalu rinci sehingga kita bisa cepat. Namun pada malam ini berhubung satu dan lain hal dan juga memantapkan lagi tujuan kita dalam belajar ini, hendaknya mesti dipahamkan lagi dan dimantapkan lagi pada malam ini dengan menceritakan katakanlah perjalanan yang mesti dilewati oleh manusia yang dikenal dengan 4 perjalanan, di mana supaya nanti merasa paham bahwa kita belajar logika, filsafat dan sebagainya bukan lain kecuali hanya untuk mengabdi kepada Al-Quran, dan bukan lain pula kecuali untuk memproses diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan mesti dipasang dengan baik, bahwa belajar itu untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya untuk belajar untuk katakanlah barangkali filsafat dibilang keren untuk keren-kerenan dan sebagainya, sehingga langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan janji Tuhan yang mana Allah mengatakan kalau engkau berbuat 1 kebaikan maka akan kuganjar dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, supaya lebih mantap lagi, malam ini kita akan merenungkan bersama yang dikenal dengan 4 perjalanan manusia. Mudah-mudahan tidak mengulang apa yang antum punya dan bisa merupakan masukan buat antum insyaallah taala. Untuk argumen-argumennya yang jelas saya tidak akan bahas argumen-argumen itu kecuali isyarat-isyarat saja, karena untuk mengargumeni masalah-masalah keirfanan atau masalah-masalah yang menyangkut perjalanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kepada dasar-dasar logika, kalam dan filsafat. Oleh karena itu, sekarang ini hanya sebagai rangsangan saja untuk mengarahkan niat kita bahwa sungguh-sungguh kita ini dalam tugas yang amat besar, yaitu berproses mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan hakikat, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran, dan dalam pandangan para urafa, itu manusia mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urafa atau ialah para filosof besar juga
tahapan untuk menjadi insan sempurna, yaitu insanul kamil, itu dibuat menjadi empat perjalanan. Dan Mullah Sadra sebagai filosof besar Syiah itu juga menyusun buku filsafatnya sesuai dengan perjalanan para urafa. Karena memang Mullah Sadra di samping filosof juga seorang urafa yang besar. Nah, sebelum saya menyampaikan 4 perjalanan itu, perlu diketahui bahwa dalam perjalanan manusia mencapai Allah ini, itu telah ditemukan 2 jalan. Yang satu jalan akli, jalan yang bersifat perenungan akal, pencapaian akal manusia. Yang kedua dengan cara syuhudi, dengan cara syuhud. Nah, apa perjalanan akli dan apa syuhud? Mengetahui hakikat itu bisa dengan cara akli, perenungan, bisa dengan syuhud. Akli itu sebagaimana kita sering bahas atau yang kita lakukan umumnya pada jalan akli, yakni membahas hakikat. Apa saja hakikat itu dengan argumentasi akal. Jadi dengan silogisme atau dengan qiyas, katanya kalau orang Arab, bahasa Arab dengan qiyas. Mungkin bahasa Indonesia ini dengan silogisme. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, maksudnya bagaimana? Apa silogisme? Silogisme itu susunan mukaddimah daripada satu argumen, di mana silogisme itu terdiri dari sughra dan kubra, terdiri dari yang bersifat universal dan bersifat partikular atau partikuler. Misalnya sering dijadikan contoh ya, Ali manusia, itu partikuler namanya. Proposisinya, atau orang kok kadang-kadang tulisan tuh ana lihat preposisi, tapi ana pakainya proposisi. Orang bahasa Indonesia yang baik pre apa pro? Pro ya. Kenapa itu orang tulis pre? Proposisi atau kalimat berita atau subjek dan predikat itu ada yang bersifat juz'i, partikuler, bersifat individual, ada bersifat universal. Nah, menyusun argumentasi itu dengan 2 statement, dengan 2 proposisi itu, yaitu dengan partikuler, proposisi partikuler atau individu, dan universal. Misalnya Ali ini seorang partikuler, seorang pemahaman Ali, bukan Ali yang di luar. Ali, pemahaman Ali ini merupakan suatu yang bersifat partikuler atau individu, terus dihukumi misalnya manusia. Ali manusia. Terus statement kedua itu bersifat universal. Setiap manusia rasional, misalnya gitu. Maka hasilnya Ali adalah rasional. Itu nanti insyaallah di jilid 2, logika jilid 2 nantinya. Insyaallah kita akan bahas penyusunan, bagaimana tata cara menyusun argumentasi itu. Nah, untuk mengetahui hakikat dengan cara yang pertama itu dengan cara argumentasi tadi, yakni menyusun statement, merakit statement individu atau partikuler dengan proposisi universal, kemudian diambil satu hasil. Ini memang kuat, yakni argumen ini memang kuat sekali dan dijadikan sebagai dasar suatu keyakinan. Apakah itu dalam mencari Allah,
Apakah mencari alam selain alam ini atau membuktikan keberadaan alam ini? Karena jangan dikira bahwa yang perlu pembuktian itu hanya Allah, termasuk keberadaan alam ini itu dipermasalahkan oleh sebagian orang, sehingga dikatakan bahwa alam ini nggak ada wujudnya, nggak ada faktanya. Itu yang biasa disebut aliran sofis, ya, sofism. Itu mengingkari keberadaan. Maka itu kadang-kadang para filosof, saya berpikir maka saya ada, gitu. Jadi kalau saya nggak ada nggak mungkin berpikir. Jadi cukup mengatakan saya berpikir maka saya ada. Nah, argumen-argumen semacam ini itu merupakan susunan daripada pemikiran manusia, di mana nanti setelah disusun melalui silogisme tadi mencapai suatu hakikat. Ini namanya argumentasi akal. Argumentasi ini dibagi menjadi dua juga. Ada argumen kalau bahasa Arabnya argumen ini, ada argumen limni. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu priori argument, kalau nggak salah gitu. Terus yang satunya posteriori sama priori. Post priori, ya. Post priori argument dengan priori argument. Cuman yang mana yang post, yang mana yang pre. Yang post, yang ini. Ini. Oh iya, ada di sini. Sorry deh. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Posteriori, ya, dengan priori. Yang lembar kedua. Yang baca lebih hafal. Nah, yang ketiga. Itu memang di awal-awal itu mestinya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu argumen ini, argumen akal ini bagi dua. Argumen bahasa Arabnya ini sama limni. Ini sama limni. Yang ini itu, kalau mudah-mudahan saya tidak salah mengambil istilah, posteriori argument, argument, ya. Kalau limni, priori argument, gitu. Posteriori argument, nanti bisa difotokopi lah ini. Kemudian yang limni, priori argument. Apa beda keduanya? Kalau limni ini, kan tadi dikatakan Ahmad manusia. Setiap manusia rasional, maka Ahmad adalah rasional. Nah, hubungan antara yang terulang, kata terulang, dengan natijahnya itu, kalau yang terulang tadi merupakan akibatnya, akibat daripada misalnya gini, besi ini memanjang. Setiap yang memanjang karena terkena panas, maka besi ini memuai. Ya, memuai lah. Besi ini memuai, dan setiap yang memuai pasti terkena panas. Maka besi ini terkena panas. Hasilnya kan gitu. Nah, memuai dengan panas, memuai itu merupakan akibat daripada panas. Nah, ini disebut limni, priori argument. Nah, ini kekuatannya tidak terlalu tinggi. Ini yang berangkat dari sebab, yang dari akibat ke sebab itu lemah. Misalnya kalau kita membuktikan Tuhan juga dengan alam ini, itu lemah posisinya. Sebab diyakini di dalam filsafat bahwa kalau dari sebuah akibat, di mana tentunya akibat dibanding sebab itu pasti lebih sempit dan lingkupnya pasti lebih sempit. Ketika ente tahu akibat, tidak mungkin ente bisa tahu sebab. Tahu sebab tapi dari sisi yang sempit itu. Makanya definisi Tuhan bagi semua manusia berbeda. Nah,
Oleh karena itu dalam pandangan ini masih dalam pandangan argumen akal. Kalau kita tahu sebab, untuk mengetahui akibat itu pasti lebih mudah dan lebih akurat, karena yang namanya sebab itu lebih kuat ketimbang akibatnya. Oleh karena itu ilmu sesungguhnya dari sebab menuju akibat. Jadi bukan Tuhan yang dibuktikan dengan alam, tapi buktikanlah alam dengan Tuhan. Ini carilah Tuhan jangan tanpa selain Tuhan. Jadi carilah Tuhan, argumen Tuhan itu dengan Tuhan itu sendiri. Dan buktikanlah keberadaan alam ini karena Tuhan. Jangan sebaliknya. Itu yang disebut ilmu di dalam filsafat. Jadi ilmu yang hakiki, ilmu yang tinggi nilainya, itu yang berangkat dari sebab kepada akibat, yang itu disebut burhanun ini atau priori posteriori argumen itu tadi. Oke. Nah, udah zen ini, udah orang mencari. Makanya itu dalam kalau antum orang perhatikan lagi tauhid yang Al-Fakir tulis itu, argumen-argumen sebelumnya itu argumen gerak, sebab akibat 1, sebab 2, 3, 4 terus sampai akhirnya dibatali lagi dengan argumen siddiqin itu. Jadi ini bukan ilmu. Bagaimana inti berangkat dari istilahnya dari akibat yang sempit mau membuktikan sebab yang sangat luar biasa, terlebih di sini tentang Tuhan di mana tidak terbatas. Oleh karena itu argumen siddiqin ini merupakan suatu argumen yang kuat dan tentunya perlu kepada perenungan yang halus. Jadi renungan kasar tidak bisa, mesti halus. Jadi mesti telaten merenungi sehingga paham kekuatan argumen itu. Kalau enggak ya sama saja, enggak lihat kekuatannya. Nah, argumen yang sudah sedemikian rumitnya, di mana untuk menjelaskan argumen ini sendiri mungkin harus mengerut-ngerutkan alis, di mana mereka sendiri sudah membagi kepada posteriori ya argumen dengan priori argumen, di mana para filosof sedemikian rupa dalam sepanjang sejarah berkelana dan membuktikan, mencari dalil-dalil yang akurat. Namun di balik itu para urafa mengatakan ente ini muter-muter dalam pemahaman ente saja. Walaupun ente sudah mau pakai argumen ini, mau pakai argumen ini, misalnya, itu tetap ini, artinya masih mengaduk-aduk kepahaman inti, merakit-rakit silogisme tadi. Ana keliru menyebutkan yang ini yang dari tadi Ana terjemahkan apa ini? Dari sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab? Oh ya benar. Ya betul. Dari akibat ke sebab. Kebalik. Antum tadi. Jadi terangnya antum Iya berarti kebalik. Yang ini itu dari akibat ke sebab, yang ini dari sebab ke akibat. Sorry, sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Nabi. Ana sejak belajar memang sering ini keliru, karena ini itu Ana sesuai dengan kalimatnya, ini itu dari inna, sesungguhnya. Kalau lini itu lima, kenapa? Nah, jadi selalu kenapa itu kan, kenapa ini ada kan gitu, mesti ke sebabnya. Ini sesungguhnya, nah, sesungguhnya itu kan tidak bahas sebab, selalu keliru. Padahal maknanya itu kebalik. Makanya Ana curiga ini, tidak ada. Lini yang dari sebab ke akibat, yang ini yang dari akibat ke sebab. Iya. Mungkin dari sebab akibat. Enggak, dia nyata di sini kan. Zen, sallu ala Nabi. Allahumma. Orang urafa mengatakan hatta limi. Nah, tidak salah. Hatta limi. Ente yang namanya argumen itu, ente
pahaman, dirakit dalam bentuk proposisi, dibuat silogisme, ya pahaman, hayalan ente. Nah, terus kamu orang gimana cara mencari ilmunya? Kami mencari dengan proses. Nah, nyarinya dengan proses. Ya ini gimana? Ya ini berproses. Misalnya apa? Tuhan, apa saja, asma Allah, bulan, malaikat, langit, surga, neraka, itu dengan proses. Ya ini gimana? Ya ini ente berproses untuk jadi surga. Ente berproses untuk jadi apa saja yang ente ingin cari. Jadi ente terjun ke sana. Jadi jangan hanya bercerita tentang laut dan laut itu pasti ada karena anda lihat di TV. Enggak. Ente pergi ke laut, ke sana pergi betulan dan ente nyemplung ke laut. Nah, ilmu yang didapatkan dengan cara proses ruhani tadi itu disebut dengan syuhud. Kalau tadi disebut dengan ilmu akli, kalau ini disebutnya dengan syuhudi atau huduri. Kalau barangkali ada buku yang sudah diterjemah, ilmu hudur, ilmu huduri, kan ada katanya terjemahan. Ilmu huduri, contohnya kita punya ilmu huduri, misalnya kita, bukan kamu dan saya, enggak, kita sendiri. Saya Bu Amar sebagai saya, ente sebagai ente. Jangan saya diyakini ada oleh antum orang, bukan antum orang ada yang diyakini saya, enggak, itu masih ilmu namanya ilmu argumentasi itu. Ilmu husuli dibilangnya ilmu husuli. Jadi argumen limi dengan ini itu tergolong kepada ilmu husuli. Lawannya ilmu huduri ini. Ilmu huduri ini dengan proses, yakni mengadakan, membentuk diri, menjadikan diri kepada apa yang ingin dicapai, ma'rifahnya. Nah, sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilmu huduri yang terima aja. Ilmu huduri ini tentu lebih akurat. Kita juga memiliki ilmu-ilmu huduri itu. Nah, misalnya contohnya ketika kita lapar, kita yang lapar ya, bukan ngelihat orang lapar. Kalau ngelihat orang lapar itu masih ilmu husuli yang tergolong kepada limi atau ini. Tapi kalau kita yang lapar itu atau keberadaan saya, diri saya, itu tidak pakai ilmu. Langsung kita rasakan keberadaannya itu. Perasaan di sini pun bukan perasaan dengan perasaan jiwa ya, bukan perasaan jiwa itu. Misalnya orang punya perasaan tersinggung dan bukan itu. Perasaan di sini perasaan jiwa yang bermakna jiwanya itu merasakan keberadaannya, merasakan ilmunya, merasakan bodohnya, merasakan istilahnya laparnya barangkali. Itu huduri namanya. Itu namanya ilmu huduri dan jalannya jalan proses rohi, proses rohania kepada ilmu yang ingin dicapai itu. Kalau ini tidak, proses tafakur yang tadi itu. Nah, ini jalan ini disebut jalan filosofis. Kalau ini, saya tidak paham ini yang mana ini. Maksudnya jalan pemikiran akal ini disebut jalan filosofis, sedangkan proses ruhania yang syuhudi tadi, yang huduri tadi disebut irfanis kadang-kadang itu, jalan arif para urafa. Nah, jalan ini oleh orang-orang yang umumnya tidak terlalu memahami itu dipertentangkan. Jadi seakan-akan ini dua mazhab yang mustakil, yang berdiri sendiri. Dua mazhab yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, misalnya Ibnu Sina filosof, Syuhrawardi misalnya syuhud, Muhyiddin syuhud, misalnya Junaid syuhud, misalnya siapa lagi dan lain-lain. Kemudian Ibnu Arabi, misalnya Farabi, ya Al-Hallaj sama Ibnu Arabi ini masuk yang syuhud tadi. Kemudian yang filosof ini seperti Farabi, misalnya Ibnu Sina, misalnya Aristoteles, segala macam itu. Itu dipertentangkan seperti itu oleh orang-orang yang belajarnya tidak pada guru yang benar dan tidak tuntas. Tapi kalau belajar dengan tuntas,
atau kepada guru yang betul-betul benar dan gurunya tidak sedang dalam keadaan takiyah karena tingkatan dirinya misalnya, tingkatan yang diajar, kemudian tidak ada halangan, maka sekalipun belajarnya belum tuntas, paling tidak wawasan seperti itu dia memiliki. Bahwa apa? Bahwa kedua jalan ini tidak saling bertentangan. Memang beda esensinya, tapi mustahil dan sulit dicari seorang filosof yang betul-betul filosof itu tidak berusaha untuk mencari jalan syuhud tadi. Karena mereka tahu syuhud ini ada dan dibuktikan, dapat dibuktikan dengan argumentasi akal dan secara filosofis. Jadi mereka orang-orang filosof besar itu tidak berkata bahwa hanya jalan renungan saja yang bisa mencapai. Tidak. Bahkan mereka mengatakan jalan renungan ini hanya mencapai kepada satu pahaman walaupun bisa diyakini. Apapun bentuk keyakinan itu. Jadi ketika kita yakin ada surga neraka, itu yakin saja. Iman saja kita. Nah, itu. Jadi diyakini tapi ilmu. Tapi kalau syuhud enggak, ente melihat surga neraka itu dilihat dengan mata batin itu. Itu bedanya. Dan para filsuf tidak pernah mengatakan jalan syuhud ini enggak ada. Tidak ada yang berkata begitu. Bahkan umumnya para filosof besar itu seperti Aristoteles, Plato, kemudian Ibnu Sina, Farabi barangkali, Anda tidak tahu sejarahnya Farabi, tidak banyak. Kemudian apalagi Mullah Sadra, wah itu luar biasa. Jadi dia memproses diri. Mullah Sadra itu uzlahnya kurang lebih 15 tahun, karena memang dilaknati, dimusuhi orang. Jadi kalaulah uzlahnya itu bukan karena dimusuhi orang, mungkin tidak sepanjang itu beliau uzlah. Nah, tapi karena dilaknati, dimusuhi orang, dibilang murtad segala macam, dia menguzlah diri itu kurang lebih sepanjang 15 tahun. Uzlah itu mengasingkan diri, ngepi, topo, tirakat, bertapa. Seperti Nabi tiap bulan kalau nggak salah 3 hari bertapa di Gua Hira itu, sekalipun sudah jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi pun begitu. Jadi memang orang mesti direnungi hubungan dia dengan Tuhan itu mesti. Karena kalau di ulama-ulama ahlak itu ada istilah 40, nyepi 40 hari. Itu gitu. Jadi yang berhasil hebat. Jadi nggak ngomong sama siapapun 40 hari itu. Merenungi dirinya dan Tuhannya, itu saja. Hah? Tidak paham? Mungkin, tapi untuk kebal. Ini enggak, ini sama sekali. Jangankan gebal, yang karamat-karamat ini. Nanti insya Allah kita cerita. Ada itu nanti membandingi karamat-karamat itu. Ala kulli hal, itu proses. Nah ini tidak dipertentangkan ini. Bahkan dijadikan proses akal dan silogisme akal tadi sebagai mukadimah untuk memahami proses dan menarikkan diri kepada proses dan memproses dirinya kepada proses tadi. Oleh karena itu kita belajar filsafat ini sama sekali bukan untuk menyaingi Quran pertama, justru untuk lebih memahami dan untuk berproses. Barangkali sekarang tidak berminat untuk berproses, lain kali asalkan ilmunya sudah ada kan bisa untuk melakukan proses-proses pelanglangan rohani. Itu bab pertama. Yakni dua jalan ini tidak bertentangan sekalipun berbeda esensi. Nah, cuman bedanya orang-orang yang menggunakan cara syuhud, ini biasanya nggak peduli sama ini argumentasi, nggak peduli dia. Maka itu omongannya sering disalahpahami orang, sering dimurtadin dan sebagainya, dikeluarin dari Islam. Seperti pengakuan-pengakuan anal haq dan sebagainya itu, kafir nih orang. Misalnya subhani ma'adzama sya'ni, betapa sucinya aku, betapa agungnya aku. Itu orang tidak paham dan dia tidak sibuk untuk berargumentasi, hatta disembelih, dipotong, digantung, dibakar mungkin barangkali. Tapi Mullah Sadra rahmatullahi alaih, mereka karena memang tidak, jadi ginilah, kayak apel dengan kata-kata apel. Apel itu manis, di sini keras. Mana yang lebih afdal? Orang membuktikan secara ilmiah apel itu manis atau yang keras, yang di sini yang makan. Ini radionya tidak paham, keras maksudnya digigit apelnya. Nah,
Ya pasti yang makan apel. Nah terus ketika orang makan apel ini disalah-salahin sama orang alam di alam akal ini. Ente apa ini? Ente mau tidak peduli dia. Ente jelek, ente tidak benar begitu, tidak islami begitu, ada segala macam. Dia senyum-senyum aja. Ente mau kami gantung, tidak ada apa. Orang dia keras-kerasan terus sama apelnya. Nah orang-orang ini sibuk. Kalau dia menyibukkan diri kepada argumentasi, maka dia meninggalkan apel dan menyibukkan diri bercerita atau mendengar ceritanya apel. Kan majnun jadinya, gila, tidak normal. Hah? Nah, itu namanya istilahnya kalau kamu sudah dapat yang lebih afdol, kemudian mustahil mencari, misalnya sudah sarjana bawa ijazah TK. Nah, sudah sarjana mau dapat doktor, ngapain bawa TK? Dua-duanya biar lengkap. Enggak perlu. Ini sudah cukup. Dan justru menjatuhkan harga diri ente. Ini kan nakal enggak masuk TK. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang ada kekurangannya ini yang syukur, tapi kekurangannya tidak ada hubungannya dengan dia dengan Tuhan. Kekurangannya dia tidak bisa dipahami orang, itu aja. Kesempurnaannya dia tetap, dia mau dipahami mau enggak dia tetap. Nah, cuma Mullah Sadro ini karena memang punya background filsafati, dalam dia masalah filsafatnya. Ketika dia uzlah itu, dia maknus, dia kawin dengan cara-cara irfani itu, kemudian dia juga sampai ke derajat yang tinggi itu. Syuhud dia juga punya. Oleh karena itu, syuhudnya tadi dia berikan argumen-argumen yang filosofis. Waktu itu orang awal-awalnya mungkin tidak paham, tapi sekarang ini cara-cara sufisme yang urafa ya, bukan mutasawwifah, bukan yang sok sufi-sufian itu, yang tidak paham. Nah itu bisa diargumeni dengan filosofis dan dapat diterima walaupun secara pemahaman saja. Nah, itu yang penting kadar celaan dan sebagainya itu mulai berkurang dengan munculnya Mullah Sadra rahmatullahi alaihim jami'an. Nah jadi cirinya orang yang ahli syuhud nih kurang peduli, tetapi Mullah Sadra menggabungkan keduanya itu dan membuktikan dengan argumen-argumen akal. Mudah sekali, seperti umpamanya Anda ngasih contoh ya. Tidak usah akal deh, tidak usah filosof-filosofan, sudah agama-agamaan saja. Memang filosof itu Anda bilang bukan lebih tinggi dari agama. Maksudnya orang belajar filsafat kan jarang, tapi belajar agama kita belajar agama semua dari awal. Lepas kelas yang kita pelajari itu tinggi atau rendah, maksudnya gitu, bukan tidak usah filosof-filosofan deh, agama-agamaan saja. Oh, berarti filsafat lebih tinggi. Enggak begitu. Maksud ana tidak usah jelimet-jelimet agama. Agama sudah itu gampang untuk membuktikan wahdatul wujud. Gampang sekali. Ringan, gampang, tapi sulit untuk diterima. Ana mau tanya, coba. Wahdatul wujud apa sih? Wahdatul wujud mengatakan konsep wahdatul wujud ya. Lepas ana yakin atau enggak, nanti ana yang dihalalin. Lepas ana yakin atau tidak itu masalah lain. Wahdatul wujud itu kan tidak ada wujud kecuali hanya Allah saja. Yang selain Allah nggak ada wujudnya. Nah gitu. Wah, terus kita ini apa kan gitu. Argumennya ini gampang sekali. Wah, hatta ente bisa meyakini, bisa mengiyai itu. Sekarang ana mau tanya. Ini tidak usah filsafat-filsafatan, dengan sekedarnya keimanan yang ada selama ini itu sudah cukup untuk membuktikan. Ini sekedar contoh ini supaya taswik, supaya ada terangsang semangat nanti belajar logika soalnya berat. Hayalan yang dibahas itu. Supaya istiqomah ingat kepada hasil-hasil yang dijanjikan lah, walaupun mungkin janji-janji palsu juga. Tergantung inti dan tergantung kita semua proses enggak. Shallallahu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Misalnya buktinya, ana mau tanya, Allah itu wujudnya Allah itu terbatas apa enggak? Tidak apa terbatas? Wujudnya Allah. Wujud Allah terbatas enggak? Tidak. Ada yang meyakini selain ini? Tidak ada kan? Anak semua orang pun begitu. Lah kalau Allah wujudnya tidak terbatas, Anda kasih perumpamaan. Ada air tidak terbatas, tapi Anda punya segelas. Tapi yang segelas ini tidak termasuk air yang tidak terbatas tadi. Anda mau tanya, air itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Terbatas yang ada di cangkirannya ini. Jadi air tidak terbatas, tapi Anda punya secangkir selain air itu.
Kalau wujud tadi saya samakan wujud Allah wujud manusia. Enggak, ini pokoknya ini aja dulu lah. Jadi air yang ana pegang ini bukan air yang tidak terbatas itu. Jadi oleh karena itu maka airnya tidak bisa dikatakan tidak terbatas karena di air ini dia tidak ada di sini. Maka terbatas sekalipun sedikit keterbatasannya. Nah kan gampang. Allah tidak terbatas wujudnya. Nah ketika wujud Allah tidak terbatas, nggak ada wujud yang bisa tersisa. Ya Allah, terima kasih kau telah beri aku wujud ini. Aku fakir kepadamu, aku perlu kepadamu. Itu masih syirik kalau di aulia. Ketika engkau mengatakan aku ada, sekalipun kamu fakir, sekalipun kamu miskin, sekalipun kamu perlu kepada Allah, sekalipun kamu syukuri, berarti kamu meyakini keberadaanmu. Sedangkan kalau kamu meyakini keberadaanmu, berarti kamu membatasi Tuhanmu, keberadaan Tuhanmu. Makanya wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun. Keberadaanmu itu merupakan dosa yang tidak bisa dibanding dengan dosa-dosa yang lain gedenya, besarnya. Itu kata Rafa. Dalilnya apa? Iya dalilnya berarti ya. Pendekatannya air. Misalnya ada air tidak terbatas. Air ya, tidak terbatas sudah. Ada air tidak terbatas. Tapi Anda punya secangkir air, kan sedikit secangkir itu dibanding dengan bermiliar-miliar air laut. Pokoknya tidak terbatas. Udara ini semua penuh air sudah. Semua penuh air, kita juga air, semua air. Tapi Anda punya secangkir kecil air yang tidak tergolong air ini tadi. Yang tidak tergolong air yang tidak terbatas ini. Anda mau tanya, air yang tidak terbatas tadi benar-benar tidak terbatas atau terbatas? Tidak terbatas, tapi ketika Anda punya secangkir air lain yang tidak termasuk air yang tidak terbatas, jadi terbatas. Setidaknya air yang di gelas tadi tidak dikuasai, tidak termasuk wujudnya dia. Oleh karena itu, sekalipun benda ini kecil, menjadi pembatas terhadap yang gede tadi, yang maha luas tadi. Jadi kalau Anda akui, ya Allah, ini dunia kecil ketimbang keberadaanmu, tidak berarti subhanaka Allahu Akbar kan. Artinya itu Allah maha besar katanya, maha besar dari makhluk, dari semua yang ada ini. Pokoknya Allah gak bisa deh dibanding karena terlalu besarnya Tuhan dan terlalu kecilnya makhluk. Nah, itu pun masih membatasi namanya. Ketika diakui bahwa yang kecil ini ada, makhluk yang fakir, miskin, kecil ada, berarti yang Tuhan tadi terbatas. Makanya dikatakan oleh para wali aulia, wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun. Jadi keberadaanmu yang kamu yakini itu sekalipun fakir kayak fakirnya, ya Allah di alam ini nggak ada apa-apanya nah ini, apalagi dengan kerajaanmu, itu tetap merupakan dosa yang besar sekali bagi mereka yang tidak bisa dibanding dengan dosa-dosa yang lain. Karena apa? Karena engkau membatasi Tuhan jadinya. Tapi sulit ini diterima, kan gampang kan dalilnya, tapi sulit. Terus kita ini apa? Alam ini apa terusan? Quran, Nabi, Maksumin ini terus apa? Itu cari sendiri nanti kalau sudah sampai ke bab-babnya ini sekedar rangsangan dan membuktikan betapa mudahnya dalil, tapi betapa sulitnya kita memproses diri untuk bisa meyakini. Padahal secara akal sudah itu benar, nggak ada iskalnya, sudah dalil itu kuat. Tapi untuk iya dalam arti waqi'an, sungguh-sungguh, kemudian tidak menganggap dirinya, jangan tidak menganggap dirinya, menghilangkan kesombongannya masih susah betul, apalagi egonya segala macam. Khairnya harus ditiadakan. Kalau dia meyakini ini, jangan takabur, jangan ego, kebaikannya tidak boleh diakui, dirimu tidak boleh diakui, gitu. Nah, itu bab dari sini. Hah? Oh iya. Kebetulan yang jualan teman. Biar tahu. Itu. Orang Madura itu. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad.